Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang edit dan delete dari matkul workshop sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Anisya Nanda Kusuma. Saya Mahudatul Aisyah. Saya Revina Kamara Nemski. Saya Elias Maulana Akbar. Saya Dewan Sulasin Janipar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian saya. Yang pertama adalah koneksi PHP. Baris ini berfungsi untuk memanggil file koneksi PHP untuk menyambungkan ke database. Jadi, sebelum melakukan operasi database, sistem memastikan sudah ada koneksi. Yang kedua yaitu baris keempat, ini ada if. Baris ini untuk mengecek apakah form dikirim dengan tombol bernama update. Kalau iya, berarti pengguna sedang melakukan update data. Lalu pada baris ke-5 sampai ke-8 ada variabel. Pada baris ini berguna untuk mengambil data yang dikirim dari form, yaitu ID, email, password, dan nama, lalu disimpan dalam variabel. Yang baris ke-10 sampai ke-13 ada update query. Pada baris ini berfungsi untuk menyusun query SQL untuk mengupdate data user di tabel user detail berdasarkan ID. Dan sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Doa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke baris berikutnya. Yang pertama pada baris ke-15, yaitu baris ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah SQL yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini sebelumnya adalah query update. Fungsi MySQL query akan mengembalikan nilai true jika query berhasil dijalankan dan false jika terjadi kesalahan. Variabel result menyimpan hasil eksekusi tersebut. Kemudian baris 17 sampai baris 22, pada bagian ini dilakukan pengecekan hasil eksekusi query. Jika result bernilai true, berarti proses update berhasil. Lalu pengguna langsung diarahkan ke halaman home menggunakan fungsi header. Fungsi exit dipanggil agar script berhenti dijalankan setelah pengalihan halaman. Kemudian jika result bernilai false, berarti terjadi kegagalan saat update. Dalam kondisi ini, ditampilkan pesan kesalahan dengan fungsi MySQL error dalam $koneksi, sehingga programmer tahu letak error pada query SQL. Kemudian baris 24, baris ini mengambil data dari ID dari URL. Misalnya jika pengguna membuka edit php ID 3, maka nilai 3 akan dimasukkan ke variabel $ID. Nilai ini penting untuk menentukan data user mana yang akan diambil atau diedit dari database. Selanjutnya baris 25 dan baris 26. Di sini dibuat query select untuk mengambil semua data dari tabel user detail berdasarkan ID tertentu. Query kemudian dijalankan dengan MySQL query. Jika query berhasil, hasilnya akan disimpan di variabel result dan nantinya akan dipakai untuk mengisi form edit. Jika query gagal, or di MySQL error akan menghentikan program dan menampilkan pesan error dan dari database sehingga memudahkan proses debugging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini saya akan menjelaskan di baris 29. Baris 29 ini sampai baris 32. Mengambil hasil query dalam bentuk array. Jika tidak ada data dengan ID tersebut, program akan berhenti dengan pesan user not found. Kemudian yang baris 34 sampai baris 37 ini menyimpan data hasil query ke variabel agar bisa ditampilkan di form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elis. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode ini. Untuk baris 48 sampai dengan 45, ini merupakan kode yang berfungsi untuk membuka struktur HTML dengan judul halaman edit user.
Kemudian baris ke-46 sampai dengan baris 47 ini merupakan kode untuk yang berfungsi membuat form dengan metode post yang dikirim ke edit PHP atau file ini sendiri. Di sini juga ada input tersembunyi berisi ID user agar saat update tahu data apa yang diperbarui. Baris 47 sampai dengan baris 50 ini merupakan baris yang berfungsi untuk menginput form untuk email, password, dan nama. Nilainya diisi otomatis dari variabel hasil query, jadi user bisa lihat data lama sebelum mengubahnya. Kemudian baris 51 sampai 52 merupakan tombol update yang ketika ditekan akan mengirim data ke PHP di atas. Baris selanjutnya yaitu baris 53 sampai 55 merupakan baris link untuk kembali ke home PHP dan menutup struktur HTML. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revina. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang folder hapus. Di baris ketiga itu untuk mengimpor file koneksi PHP untuk menyambungkan program ke database. Tanpa baris ini, perintah SQL tidak akan bisa dijalankan. Dan yang baris keempat itu mengambil nilai ID dari URL. Contoh, delete PHP ID sama dengan 5. Nilai ini digunakan untuk menentukan user mana yang akan dihapus dari database. Selanjutnya di baris kelima itu menjalankan query SQL untuk menghapus data user di tabel user detail berdasarkan ID yang didapat. Jika query gagal, die akan menghentikan program dan menampilkan pesan error dari database. Dan untuk baris ketujuh itu setelah data berhasil dihapus, pengguna otomatis diarahkan kembali ke halaman home agar bisa melihat daftar user terbaru atau tanpa data yang sudah dihapus. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.